Seperti yang telah kita ketahui, verbal abuse adalah kekerasan yang dilakukan melalui perkataan. Namun, verbal abuse tidak hanya memarahi anak saja. Mari kita pelajari tentang jenis-jenis kekerasan verbal kepada anak. Memarahi dan membentak anak, menuduh anak melakukan hal yang tidak dilakukan olehnya, membandingkan kondisi anak dengan anak yang lainnya, memberi label negatif kepada anak seperti si bodoh atau si gendut, tidak mau mendengar pendapat dari anak, dan memberi ancaman kepada anak untuk membuat anak merasa takut. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang dampak-dampak kekerasan verbal yang terjadi kepada anak. Yang pertama, anak bisa merasa hilang rasa kepercayaan diri yang ada di dalam dirinya. Anak kesulitan belajar dan mengembangkan diri. Anak juga bisa menjadi antisosial dan tidak mau berteman dengan siapapun. Hingga anak bisa merasa trauma. Selain itu, jika anak sering mendapatkan perlakuan verbal abuse, anak-anak juga bisa memunculkan perubahan sikap seperti agresif, di mana anak selalu marah-marah yang berlebihan ketika apa yang diinginkan tidak tercapai. Atau anak bersikap manipulatif, seperti menceritakan kejadian-kejadian yang itu sebenarnya bukanlah kejadian yang sebenarnya. Dan anak bisa juga bersikap impulsif, tidak berpikir panjang saat bertindak. Perubahan sikap itu bisa terjadi karena anak merasa tertekan dengan lingkungan yang ada di sekitar. Lakukan kekerasan verbal tanpa disadari. Kenapa? Hal itu bisa terjadi karena dua faktor. Ada faktor internal, yaitu orang tua tidak atau belum mengetahui tentang kebutuhan perkembangan anak-anaknya, sehingga tanpa sadar orang tua selalu menuntut anak-anaknya, tetapi tidak sesuai dengan kemampuan anak-anak mereka. Yang kedua, orang tua memiliki trauma atas perlakuan dari orang tuanya di masa lampau, sehingga tanpa disadari, orang tua mendidik anaknya di masa sekarang dengan cara mendidik orang tua di masa lampau. Faktor eksternal. Faktor eksternal bisa terjadi dari lingkungan masyarakat yang tidak mendukung dengan perkembangan anak-anak. Yang kedua, faktor orang tua yang sama-sama bekerja, sehingga memiliki waktu yang sedikit untuk mendengarkan anak ataupun mengetahui tentang kebutuhan perkembangan anak-anaknya. Berikut adalah kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan kepada anak dan yang seharusnya dikatakan kepada anak. Sebaiknya orang tua menghindari untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang bisa menyakiti anak, seperti kamu anak bodoh, kamu tidak seperti kakakmu, kamu menyusahkan orang tua, dan lain sebagainya. Sebisa mungkin, orang tua harus bisa menghargai setiap proses yang terjadi pada tumbuh kembang anak. Daripada mengungkapkan kalimat-kalimat yang bisa menyakiti anak-anak, alangkah lebih baiknya orang tua bisa memuji tentang sedikit usaha yang dilakukan anak. Bagaimana jika terlanjur melakukan perbuatan kekerasan verbal kepada anak? Hal yang bisa kita lakukan adalah jangan pernah malu untuk meminta maaf kepada anak. Perbaiki komunikasi, dengarkan pendapat anak atau cerita anak, didik anak sesuai dengan perkembangan kebutuhan anak. Beri apresiasi pada setiap proses yang dilakukan anak. Dampingi kegiatan anak. Sebagai orang tua, sebisa mungkin untuk selalu menjalin kedekatan dengan anak, supaya anak-anak bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang lebih bahagia.